Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita umat Islam, jutaan manusia dari berbagai etnis, suku, dan bangsa di seluruh tanah air, juga di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk refleksi rasa syukur dan sikap penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan gema takbir, tahmid, dan tahlil, para tetamu Allah dari seluruh penjuru bumi membentuk lautan manusia yang menjadi sebuah panorama menakjubkan yang merefleksikan nuansa fitrah dan kesucian manusia yang beriman. Mereka serempak menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan Allah yang Maha Agung, melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, marilah kita merenung dan bermuhasabah sejenak, baik dalam skala kehidupan individu atau pribadi, keluarga, maupun tatanan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Tampak tidak sedikit tumpukan cita-cita, harapan hidup, bahkan angan-angan sekaligus kecemasan dan ketakutan bercampur sedemikian rupa, memadati seluruh sistem kehidupan ruh kita, kerja akal, kerja ruh, dan jasad kita. Berbagai capaian duniawi barangkali tergenggam erat di sana, sementara bekal akhirat sebagai tujuan terbaik hidup terlewatkan begitu saja, bahkan tak tersentuh dengan baik. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakkabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu dengan berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia menyusun tubuhmu. Berbagai kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah melahirkan pencemaran, baik di lingkungan hidup ataupun dikarenakan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Nalar instrumen manusia modern semakin memperlemah nurani kemanusiaan yang hakiki, kehidupan yang anti rohani dan serba terbelah antara kepentingan dunia dan akhirat. Kehidupan masyarakat modern di abad ini menunjukkan
kemajuan yang luar biasa di bidang pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek-aspek lain yang mengantarkan manusia yang berada di planet ini pada peradaban yang lebih tinggi. Dipahami di era digital sebagaimana menjadi kehidupan yang tidak lepas dari kehidupan kita sekarang. Nalar sehat tak lagi difungsikan semestinya, mengurangi, meredup, bahkan menjelma menjadi dulman atau kegelapan yang serba melampaui batas. Kebenaran dikonstruksikan oleh adanya pemahaman yang mana hanya dimonopoli oleh aktivitas algoritma, hitung-hitungan, rumus-rumusan dan lain-lain berkaitan dengan kehidupan teknologi sekarang. Dalam keseharian kita ada banyak ucapan verbal yang tak dimaknai seutuhnya, sebagaimana yang mungkin tak mudah untuk diutarakan. Inilah jawaban atas satu pertanyaan, mengapa kita kehilangan energi untuk saling mencintai, saling menyayangi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bidang salat Idul Adha rahimakumullah, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjamin kemaslahatan hidup seluruh manusia dan melindunginya dari kerusakan, menjamin kelangsungan hidup dan memuliakan manusia. Dalam Quran surat Al-Kahf disebutkan, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasulnya hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, tetapi orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan hal-hal yang baik, dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan terhadap mereka sebagai sebuah olok-olokan saja. Berbagai perilaku paradoks, kesimpang siuran terjadi di mana-mana, dimulai dari kejahatan politik yang anti Tuhan sampai kejahatan moral. Bahkan peta jalan pendidikan kita pun tidak lagi diletakkan atas dasar agama sebagai dasar yang menjiwainya, tetapi lebih ditekankan, diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistik dan biasa mengabdi kepada kekuasaan industri. Lembaga pendidikan nyaris kehilangan relasi harmonisnya dengan kehidupan masyarakat yang selalu dan berada di lingkungannya. Bahkan propaganda legalisasi hubungan sesama jenis semakin marak ada di ruang publik. Miliaran dolar dana dihambur-hamburkan untuk proyek penghancuran populasi umat manusia. Perkawinan antar agama yang tidak dilegalkan atas nama hak asasi manusia meskipun tidak diakui secara legal konstitusional. Dalam surat Yasin ayat 45 sampai 46 disebutkan, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapatkan rahmat, tentunya mereka selalu berpaling. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka satu tanda-tanda dari kekuasaan Tuhan mereka, mereka selalu saja berpaling daripadanya. Bahkan manusia pun menjadi komoditas yang diperdagangkan atas nama prestasi dan kemajuan wanita, misalkan di perhelatan bisnis dan lain-lainnya, kontes kecantikan dan sejenisnya. Orang tua kita, seorang yang alim, Profesor Buya Hamka,
dalam bukunya berjudul Pribadi mengingatkan, diistilahkan ada 20 ekor kerbau pedati yang sama gemuknya dan sama kuatnya. Sama pula kepandaiannya menghela pedati. Tentu harganya tidak pula lebih dan kurang. Tetapi jika 20 orang manusia yang sama tingginya dan sama kuatnya, belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya lah yang paling berharga, tetapi bagi manusia kepribadiannya yang tentunya berharga. Yang menyedihkan adalah keberagaman dan kesolehan yang ditampilkan oleh sebagian umat cenderung bersifat budaya pop atau populisme keagamaan yang kerap keluar dari orientasi ajaran dan doktrin ajaran Islam. Keberagamaan yang semakin terbuka menimbulkan fenomena sekehendaknya menjalankan agama secara pragmatis, tentunya sesuai kepentingan jangka pendek saja, sesuai dengan selera saja, serba boleh, dan dengan istilah serba relatif. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu atma'ana bih. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah dengan berada di tepian, di pinggir. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam mengarungi fakta kehidupan yang serba memperdaya serta semakin menjauhkan kita dari pusat orbit keimanan, penting juga bagi kita kaum beriman untuk mentadaburi kembali bagaimana syariat haji ke Baitullah dari peristiwa tawaf sampai wukuf di Arafah, dan pada hari-hari mulia yang ditunaikan oleh sebagian umat Islam di Mekah al-Mukarramah. Pesan moral dalam pelaksanaan ibadah haji ini tentu adalah bahwa persoalan fundamental dalam kehidupan manusia bukanlah persoalan materi saja, harta saja, kekayaan saja, dan jabatan saja. Tidak sedikit di antara para pemikir dan pengamat tentang peradaban-peradaban besar di dunia ini berpandangan bahwa jatuhnya sebuah peradaban bukanlah berawal dari kontestasi atau juga benturan dari peradaban ataupun kekuatan dari luar, tetapi jatuhnya peradaban berawal dari jatuhnya spiritualisme keagamaan. Disebutkan bahwa agama dan spiritualisme memainkan peran yang luar biasa dalam jatuh bangunnya sebuah peradaban, karena aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi suatu peradaban. Betapa penting kita membangun kembali kesadaran ketuhanan dalam kehidupan yang serba terdisrupsi, serba tertantang, perubahan demi perubahan. Selain melakukan refresh terhadap kesadaran keruhanian, juga kita diingatkan untuk kembali kepada ruh-ruh syariat agama Islam. Mengingat hari ini, kemarin hari ada pelaksanaan Arafah yang kita lihat tidak hanya semata menggugah emosi spiritual yang mendalam, tetapi juga membanjirkan kesejukan di tengah gurun pasir yang tandus, membawa jiwa kita terbang jauh ke zaman azali, di mana di sana pertama anak keturunan Adam eksis di dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Imam Ahmad rahimahullah yang mengabadikan informasi teologis ini dinyatakan dalam Sahih As-Syekh Albani, disebutkan bahwa dari Nabi SAW, sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari punggung Adam di Arafah pada hari Arafah. Lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan seluruh keturunan yang Allah ciptakan. Lalu Allah tebarkan di hadapannya. Lalu Allah berbicara kepada mereka secara langsung. Alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Bukankah aku Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami dan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami itu lengah terhadap semua ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada bagian akhir, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Inna Allaha yubahi bi ahli Arafah ahlas samai fayaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni su'ta ghubra. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang berada di Arafah di hadapan para malaikat di langit. Allah bertitah kepada mereka, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Sebagian ulama menerangkan bahwa bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para tetamunya yang datang dari seluruh penjuru bumi merupakan jawaban empiris atas kesangsian para malaikat di awal penciptaan Adam alaihissalam. Mengapa engkau hendak menjadikan manusia di bumi ini adalah yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan. Juga ini sebagai bukti nyata hikmah ilahiyah betapa Allah memiliki keilmuan yang dirahasiakan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam konteks keindonesiaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sungguh penting dan mendasar, yang ini harus kita ingat sebagai umat Islam yang menjadi pejuang akhirnya kemerdekaan Republik Indonesia, yang di dalamnya dalam pembukaan itu mengandung jiwa filosofi, pemikiran dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh warga dan penyelenggara negara ini dengan penuh kesungguhan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan kami pun siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Akhirnya marilah kita akhiri Idul Adha tahun ini. Semoga Allah menerima segala kebaikan dan amal soleh kita.